Dia kan bikinnya rajin banget. Subscribe dulu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya yang membahas tentunya tentang kesehatan dong. Dan sekarang kita mau membahas tentang 11 ciri-ciri wanita mandul yang harus kita waspadai. Itu apa aja sih? Ada 11 ya. Ya mungkin masih bisa lebih banyak lagi, tapi ini adalah ciri-ciri yang mungkin akan lebih mudah kita kenali. Apa itu mandul? Mandul atau dalam medis disebut infertilitas adalah sulit hamil walaupun sudah berhubungan seksual dengan intensitas waktu yang layak gitu ya. Jadi 2-3 hari sekali gitu. Tapi setelah 6 bulan sampai 1 tahun belum juga kunjung punya anak. Mandul itu dapat terjadi pada pria, wanita, ataupun pada kombinasi pria dan wanitanya. Jadi jangan kita saling menyalahkan. Misalnya pada suatu rumah tangga belum punya anak, jangan saling menyalahkan. Misalnya apa janjian karena suami saya atau janjian karena istri saya. Jadi dua-duanya harus ambil andil dalam bertanggungjawaban untuk berhasilnya punya anak gitu. Sebelum nonton video ini, pastikan teman-teman sudah nonton video saya yang sebelumnya, yaitu tentang siklus menstruasi, apa yang normal dan apa yang tidak normal. Sekarang kita akan membahas 11 ciri-ciri wanita mandul yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang yang pertama adalah siklus menstruasi yang tidak teratur. Setiap wanita tentunya memiliki siklus mensnya yang berbeda-beda dan memang memiliki normalnya masing-masing. Tapi ada patokan yang memang sudah ditentukan, yaitu siklus menstruasi itu headnya keluar 3-14 hari maksimal, dengan siklus menstruasi setiap bulan 1 kali mens itu adalah 21-35 hari. Siklus menstruasi yang tidak lancar tentunya dapat menjadi tanda infertilitas bagi setiap wanita dan terkait juga dengan gangguan ovulasi. Konsultasikan kepada dokter apabila dari teman-teman ada yang merasa bahwa siklus mensnya tidak teratur atau merasa tidak normal. Yang normal atau tidak bisa dilihat di video YouTube saya yang sebelumnya. Walaupun demikian, siklus menstruasi yang tidak teratur belum tentu adalah pertanda kemandulan. Bisa saja ada stres pikiran, stres fisik, atau misalnya kelebihan berat badan, atau ada penyakit lain seperti diabetes, penyakit gondok atau tiroid gitu. Atau ada faktor lain seperti polycystic ovarium syndrome, yaitu ada gangguan di dalam ovarium dalam regenerasi. Jadi ovarium atau sel telurnya itu banyak tapi kecil-kecil, jadi tidak adekuat untuk memunculkan suatu sel telur yang sehat. Ini harus diperiksakan ke dokter kalau udah ada PCOS-nya gitu. Yang kedua, pendarahan menstruasinya itu gimana? Di sini saya mau meringkas menjadi 4 terlalu, yaitu terlalu sebentar, kemudian terlalu berat, terlalu lama, atau terlalu sakit. Nah, ketika pendarahan menstruasi kita ada 4 terlalu itu, salah satunya aja deh, ya kita harus jaga-jaga nih, apakah kita adalah golongan wanita yang mandul. Tapi tetap aja ya, ini bukan suatu kepastian gitu ya, karena mandul sendiri tadi saya ingatkan bahwa harus berhubungan seksual dengan durasi dan waktu yang layak, tapi belum kunjung punya anak gitu. Durasi yaitu 6 bulan sampai 12 bulan. Kemudian yang layak itu adalah 2 hari sampai 3 hari sekali itu ada hubungan seksualnya. Kemudian yang ketiga adalah masalah usia. Jadi usia wanita di atas 35 tahun itu memiliki chance 20% lebih kecil lagi untuk memiliki anak, dan itu akan bertambah seiringnya bertambahnya usia. Keempat adalah faktor berat badan. Ketika seorang wanita berat badannya terlalu kurus atau terlalu gendut, itu justru akan menyulitkan potensi untuk memiliki anak atau potensi hamil. Karena ketika terlalu kurus atau terlalu gemuk, bisa ada kelainan pada atau ketidakseimbangan ya pada hormonnya gitu. Jadi
Berat badan itu harus ideal. Idealnya berat badan itu adalah dihitung dengan indeks massa tubuh. Dan yang kedua adalah dengan lingkar pinggang. Bisa cek di video YouTube saya yang sebelumnya 3 cara ampuh untuk kurus cepat. Di situ ada cara ngitung berat badan ideal. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, apakah seorang wanita itu memiliki riwayat keguguran? Wanita dengan riwayat keguguran berulang kali di atas 3 kali itu memang meningkatkan risiko kemandulan atau infertilitas di kemudian hari. Nah, jika teman-teman merupakan salah satu dari gejala yang ini, maka konsultasikanlah ke dokter supaya bisa diketahui kenapa sih saya itu keguguran berulang, karena kemungkinan mungkin ada kelemahan pada rahim atau masalah genetika yang mungkin itu harus betul-betul dilihat dengan kecanggihan teknologi kedokteran. Ketika awal kehamilan, kalaupun misalnya kita sudah sering keguguran nih, tapi ternyata hamil, itu betul-betul harus lebih ekstra ketat lagi supaya dapat penguat rahim, supaya kandungannya lebih bisa terjaga lagi. Yang keenam, yaitu adalah wanita dengan riwayat penyakit kronis. Penyakit kronis itu apa sih? Penyakit kronis itu adalah penyakit yang memang sudah ada dalam tubuhnya dalam waktu yang lama. Contohnya adalah misalnya ada kencing manis. Yang kedua ada obesitas. Tadi gendut itu juga termasuk penyakit, karena ketika orang obesitas itu terjadi peradangan pada sel-sel di tubuhnya. Tubuhnya itu radang. Kemudian penyakit kronis lainnya itu misalnya tadi ya ada gangguan gondok atau tiroid, kemudian jantung. Nah, kenapa? Karena penyakit-penyakit yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa saja mengganggu metabolisme tubuh dan juga keseimbangan hormon. Ditambah lagi misalnya ada obat-obatan yang memang dikonsumsi secara rutin, karena penyakit kronis itu kan perjalanan penyakitnya panjang dan tentunya ada obat-obat yang memang dikonsumsi secara rutin. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah wanita yang sedang dalam pengobatan kanker. Jadi kanker atau keganasan sendiri itu memang adalah berreplikasinya atau berlipat-lipatnya sel-sel tubuh karena dia error gitu. Harusnya tubuh itu kan punya mekanisme selnya mati, kemudian nanti ada sel yang baru. Nah ini tuh sel baru, sel matinya nggak ada. Itu namanya kanker. Makanya obat-obatan kanker itu adalah obat-obatan yang namanya sitostatika, yang memang tujuannya adalah membunuh sel. Akhirnya efeknya adalah sel-sel sehat yang lainnya bisa mati juga, termasuk sel telur gitu. Jadi apa aja sih obat kanker? Ya tadi ya kemoterapi, kemudian radioterapi. Itu kan sifatnya adalah untuk menekan kerja sel supaya selnya itu tidak terlalu aktif untuk meregenerasi lagi. Tapi efeknya bisa aja sel-sel telur itu ikut gugur dan akhirnya menjadi menyulitkan seorang wanita untuk hamil. Yang kedelapan adalah adanya gangguan fluktuasi hormon. Jadi hormonnya itu tidak imbang. Misalnya memang ada kondisi seperti kelelahan atau stres, atau misalnya pernah mengkonsumsi obat-obat hormon yang memang bukan untuk KB ya, tapi obat-obat hormon ini adalah untuk suatu kondisi penyakit tertentu sehingga merusak atau mengganggu keseimbangan hormon di tubuh sehingga dia sulit untuk punya anak. Kalau untuk tahu kapan kita hormonnya lagi subur atau lagi nggak subur itu nanti bisa dihitung dengan masa subur. Sekarang udah banyak sih aplikasi untuk menghitung masa subur. Jadi judulnya kalender masa subur atau kalender menstruasi. So kita bisa lihat kapan kita masa suburnya. Kesembilan adalah sakit saat berhubungan seks. Nah, ketika orang wanita sakit saat berhubungan seks itu kemungkinan ada masalah di hormon seksualnya. Nah, gejala sakit ini karena dia bikin vaginanya kering gitu, sehingga dia sakit saat berhubungan seks. Artinya hormon dia mungkin tidak sebanyak kalau wanita yang subur. Seperti itu. Yang ke-10 yaitu seorang wanita ini bekerja pada industri yang atau tempat yang memang terpapar zat-zat yang beracun. Zat-zat beracun itu seperti apa sih? Ya misalnya nih, saya dokter gitu, kerja di bagian rumah sakit, bagian kemoterapi. Itu udah jelas saya terpapar dengan obat-obatan sitostatika tadi yang
mungkin untuk pasien memang menyebabkan sel-sel ovariumnya, sel-sel telurnya mati. Nah, saya kalau nggak pakai alat pelindung diri atau pakaian yang lengkap sebagaimana tenaga medis yang seharusnya, saya bisa dong berisiko untuk terkena kemandulan gitu. Makanya penting banget bagi teman-teman yang kerjanya di pabrik atau memang di tempat-tempat yang bahan K3 atau bahan beracunnya itu memang sudah biasa ada alert gitu ya, ada pajangan-pajangan waspada paparan zat kimia beracun. Nah, ketika di tempat kerjanya udah banyak kayak gitu dan memang di situ sudah harus pakai APD, alat pelindung diri, patuhi aja. Meskipun APD itu pasti tidak nyaman karena tebal, panas, terus bikin kerja juga berat tuh, geraknya aja berat karena tangan aja kayak ada sayapnya gitu. Nah, ciri yang terakhir dari wanita mandul itu adalah tidak hamil. Ya iyalah, jadi kalau hamil ya judulnya jadinya udah gak mandul tapi wanita hamil toh. Itulah 11 ciri wanita mandul yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita taunya telat. Misalnya kita udah umurnya 35 tahun, ya kan tadi potensi punya anaknya udah lebih kecil lagi. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya memang pengen banget punya anak dan memang usianya itu masih di bawah 35 tahun, udah deh usaha aja, nggak usah tunda-tunda, langsung aja kalau kamu wanita segera ke spesialis kandungan. Dan itu ada sub spesialisnya lagi, yaitu yang untuk fertility atau fertilitas atau tadi ya kesuburan. Nah, kalau buat laki-laki bisa ke spesialis andrologi. Nanti akan dicek spermanya, kemudian dihitung apakah spermanya jumlahnya cukup, terus geraknya itu aktif. Itu yang harus saling dukung. Jadi jangan hanya laki-laki menyalahkan wanitanya atau wanitanya menyalahkan laki-lakinya. Pokoknya nggak boleh, kita harus kompak kalau memang betul pengen punya anak, oke? Karena nanti kalau udah punya anak juga udah pusing lagi, ngurusnya harus kompak juga. Gitu ya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya mau bahas tentang lanjutannya ini, yaitu gimana sih supaya bisa hamil cepat. Oke, stay tune ya. Dadah.